미션 let's go 저 건물을 찾으러 Perkenalkan teman-teman, nama saya Muhammad Afar Raihan. Berdirinya saya di sini untuk menginformasikan kepada teman-teman atau menjelaskan sedikit banyaknya mengenai sumber daya alam yang terdapat di sekitar kita. Baik itu sumber daya alam yang dapat diperbarui maupun yang tidak dapat diperbarui. Baik, tanpa berlama-lama, langsung ke videonya. Baik teman-teman, pertama ini di samping saya adalah pohon coklat. Pohon coklat sendiri merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui karena siklusnya terus ada dan ada jika manusia menanam tanaman tersebut. Lalu asal daerah dari pohon coklat ini yaitu berasal dari Amazon Utara, Amerika Tengah, dan sampai ke Meksiko, lalu sampai ke Indonesia seperti sekarang ini. Nah, lalu manfaatnya atau hal apa yang dapat dimanfaatkan dari pohon coklat ini yaitu dari bijinya. Bijinya biasanya itu diolah menjadi coklat seperti Silver Queen, Good Day, dan lain sebagainya. Baiklah teman-teman, ini merupakan contoh kedua dari sumber daya alam yang terdapat di sekitar kita, yaitu pohon jambu biji. Pohon jambu biji ini merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui karena siklusnya terus ada dan ada jika manusia menanam pohon ini. Nah, terus daerah asal dari pohon ini yaitu berasal dari Meksiko Selatan, Amerika Tengah, dan biasanya terdapat di benua-benua Amerika. Dan hal yang dapat dimanfaatkan dari pohon jambu ini yaitu buahnya. Buahnya biasanya dapat dikonsumsi oleh manusia dan dijadikan olahan makanan. Itulah teman-teman, ini merupakan contoh ketiga dari sumber daya alam yang terdapat di sekitar kita, yaitu pohon pisang. Pohon pisang sendiri merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui, dan pohon pisang ini berasal dari kawasan Asia Tenggara. Dan hal-hal apa saja yang dapat dimanfaatkan dari pohon pisang tersebut, yaitu yang pertama buahnya. Buahnya dapat dikonsumsi dan dijadikan berbagai olahan makanan seperti keripik. Lalu yang kedua ada daunnya. Daunnya biasanya digunakan sebagai pembungkus makanan. Dan yang ketiga ada batangnya. Batangnya biasanya digunakan sebagai jembatan pada zaman dahulu. Nah, baiklah teman-teman, ini adalah contoh keempat dari sumber daya alam yang terdapat di sekitar kita, yaitu pohon pepaya. Nah, hal-hal apa saja yang dimanfaatkan dari pohon pepaya ini, yaitu buahnya. Buahnya biasanya dapat dikonsumsi dan dijadikan sebagai buah-buahan. Dan pohon pepaya ini merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Dan asal daerah dari pohon pepaya ini yaitu berasal dari Meksiko bagian selatan dan Nicaragua. Itulah teman-teman, ini merupakan contoh kelima dari sumber daya alam yang terdapat di sekitar kita, yaitu batu padas. Batu padas sendiri merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, dan sumber daya alam ini berasal dari sungai yang dimanfaatkan sebagai bahan baku dalam konstruksi bangunan. Oke, baiklah teman-teman, ini adalah contoh keenam dari sumber daya alam yang terdapat di sekitar kita, yaitu kayu. Kayu merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui, dan kayu juga biasanya dapat digunakan sebagai bahan baku konstruksi, sebagai bahan kerajinan, dan dapat digunakan sebagai furniture, sekaligus dapat digunakan sebagai kayu bakar untuk dipakai untuk memasak. Dan kayu ini biasanya dapat ditemukan di mana saja, di manapun Anda berada. Baiklah teman-teman, ini merupakan contoh ketujuh dari sumber daya alam yang terdapat di sekitar kita, yaitu adalah matahari. Matahari sendiri merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui karena siklusnya yang terus ada dan ada setiap hari. Misalnya jika kita bangun pagi, maka setiap pagi itu matahari akan terbit. Dan jika akan mau malam, maka matahari tersebut akan terbenam. Begitupun hari-hari yang selanjutnya. Dan untuk menyinari permukaan bumi, dan untuk tumbuhan berfungsi sebagai untuk proses fotosintesis. Adalah contoh ke-8 dari sumber daya alam yang terdapat di sekitar kita, yaitu pasir. Pasir sendiri merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui karena siklusnya yang terus ada dan ada. Nah, lalu apa sih manfaat dari pasir tersebut? Pasir tersebut bermanfaat sebagai bahan baku untuk konstruksi dan juga dapat digunakan sebagai material pembuatan kaca. Lalu
Pasir tersebut juga biasa kita temui atau bisa didapatkan dari sungai. Teman, selanjutnya adalah contoh ke-9 dari sumber daya alam yang terdapat di sekitar kita, yaitu rumput. Nah, rumput sendiri merupakan sumber daya alam karena rumput termasuk ke dalam kategori tumbuhan yang biasanya itu siklusnya selalu ada dan ada jika manusia itu bisa menjaga kelestariannya dengan baik. Dan selanjutnya itu rumput juga dapat dimanfaatkan atau berguna sebagai untuk mencegah erosi yang mengakibatkan hilangnya tanah di sekitar kita. Nah, lalu selanjutnya itu rumput juga dapat ditemui di sekitar kita, dan yang paling banyak ditemui itu di padang rumput dan stepa. Baik teman-teman, ini merupakan contoh ke-10 sekaligus contoh terakhir dari sumber daya alam yang terdapat di sekitar kita, yaitu adalah air. Nah, air merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui karena siklusnya akan terus ada dan ada jika manusia mampu menjaga kelestariannya. Bahkan air tersebut bisa diturunkan kepada anak cucu kita di masa depan nanti. Nah, lalu apa saja sih manfaat dari air tersebut? Air dapat bermanfaat sebagai untuk minum bagi manusia. Terus kalau untuk tanaman, untuk menyiram tanaman,